Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang baik, yang luar biasa. Kita mengucap syukur pagi hari ini. Sama-sama kita boleh ada untuk menyembah Tuhan, membawa hati kita mengucap syukur di hadirat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan menyembah Tuhan. Dan kami informasikan pagi ini kita menyembah Tuhan agak lebih cepat dari yang biasanya. Nanti 6:30 paling lama kita udah harus selesai dari semua doa untuk penyembahan, khotbah dan doa penutup. Berhubung karena kami nanti akan mengantarkan orang tua kami ke bandara, karena orang tua kami akan pulang kembali ke kampung halaman. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf jikalau hari ini S2 kita paling lama sampai 6:30 waktu Indonesia Barat sudah selesai, berarti 30 menit lebih awal dari yang biasanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan lebih lagi, kami rindu saudaraku, bantu kami membagikan live streaming kita, bagikan live kita pagi hari ini sebanyak-banyaknya untuk mengajak teman, keluarga dan sahabat kita menyembah Tuhan. Ajak mereka juga membantu membagikan live kita supaya mereka juga sama-sama dengan kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan bagi saudara yang sudah membagikan, kami ucapkan terima kasih. Dan biarlah lewat apa yang Anda sudah bagikan, makin banyak jiwa yang terjangkau untuk Injil, makin banyak orang yang terberkati lewat kebenaran firman Tuhan, makin banyak orang yang ditolong oleh Tuhan lewat pemberitaan firman yang boleh kita sampaikan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, terima kasih bagi saudara yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah membagikan, dan jangan lupa klik sukai dan klik ikuti untuk halaman Facebook kita supaya setiap hari saudara menerima notifikasi atau pemberitahuan setiap kali kita sudah masuk dalam Mesbah Doa online. Baik saudaraku, mari kita satukan hati, kita berdoa, kita sambut hadirat Tuhan. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat sepanjang malam Tuhan menyertai kami, dan kami mengucap syukur jikalau pagi ini kami boleh ada untuk sama-sama memuji, menyembah-Mu. Hadirat-Mu memenuhi kami, dan tempat di mana kami saat ini boleh berada untuk menyembah Tuhan. Ruang, jarak dan waktu tidak memisahkan kami, tidak menghalangi kami untuk mengalami hadirat Tuhan. Di tempat ini kami dilawat Tuhan, dan seluruh umat-Mu di rumah mereka masing-masing juga dilawat oleh Tuhan. Berikan kekuatan baru, semangat yang baru, pengurapan yang baru, dan sampai dengan pemberitaan firman-Mu, Engkau yang mewahyukannya, Engkau yang menyingkapkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapa, Engkau yang memberkati kami, melawat kami, menjamah kami saat ini, pagi ini, di dalam hadirat Tuhan. Kami sambut hadirat, kami buka hati kami untuk memuji, menyembah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, glory bagi Sang Raja, pujian syukur bagi Sang Raja. Glory, haleluya. Kau baik ya Tuhan, Kau baik ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh irang kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari katakan ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sama-sama katakan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. betapa kagum Ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam Semua hidupku. katakan. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
semua sembahnya. Mari pujian Dialah syukur Raja bagimu. Tinggikan nama Tuhan Rajamu. Pujilah nama Tuhan. Ku muliakan namamu, sebab Kau yang terbesar, Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku, Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh betapa Kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. sungguh ku tak dapat mengerti Besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh
erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Kau alasan selamaku Yesus. pegang erat tanganku. Tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Panggil namanya Yesus. Yesus pegang tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Yesus Pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Oh, panggil dia Yesus. Yesus Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. panggil dia Bapa. Jangan tinggalkan aku. Jangan ya Tuhan. Engkau alasan Haleluya. selamaku hidup. Panggil dia Yesus. Yesus pegang Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Katakan ku hidup karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Bimbing hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Bimbing hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku.
penghiburan, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Kasih karuniamu Tuhan, itu yang menghidupkan aku. Mari Bapak Ibu Saudara pandang kepada Yesus pagi ini. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara ingat akan kasih yang telah Kau terima. Jangan takut, jangan khawatir, pandang kepada Tuhan. Kami tak Andalkan dapat Tuhan, berharap pada Dia. tanpa kasih-Mu. Jangan Bangkitkan rohmu, bangkitkan tinggalkan semangatmu. kami Yesus. Yesus Jangan mengasihi. biarkan kami Bapa. Kami perlu Kau Yesus. Mari sembah, sembah. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sungguh Engkau baik Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Hadirat Tuhan bekerja pagi ini. Kuasa Roh Kudus mengalir pagi ini. Hidupmu penuh dengan kemuliaan. Hidupmu penuh dengan kuasa lawatan Tuhan. Syaralah bataka ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Haleluya. Terima kasih. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Amin. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja.
Rajaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku sekarang hidup di dalam iman, Yesus Kristus mengasihiku. Yesus Kristus menyelamatkanku. Sekali lagi katakan, namun aku hidup. Namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku sekarang hidup di dalam iman, Yesus Kristus mengasihiku. Yesus Kristus menyelamatkanku. Tubuhku baik Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalamku. Amin. Ku hidup dalam kekudusan-Mu. Tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Tubuhku baik Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalamku. Ku hidup dalam kekudusan-Mu. Tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Tubuhku senjata kebenaran. Baik saudaraku, sekali lagi kita angkat pujian ini. Namun aku hidup. Namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku sekarang hidup di dalam iman, Yesus Kristus mengasihiku. Katakan Yesus, Yesus Kristus menyelamatkanku. Sekali lagi katakan, namun aku hidup. Namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Dan hidupku sekarang hidup di dalam iman, Yesus Kristus mengasihiku. Yesus Kristus menyelamatkanku. Tubuhku baik Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalamku. Katakan, ku
semua katakan, tubuhku bait Roh Kudus, tubuhku bait Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalamku. Amin. Ku hidup dalam kekudusan-Mu, tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi katakan, tubuhku, tubuhku bait Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalamku. Ku hidup dalam kekudusan-Mu, tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Oh, tubuhku senjata kebenaran, hidupku, hidupku untuk memuliakan Tuhan. Oh, hidupku senjata kebenaran. Katakan, hidupku, hidupku untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Hidupku senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara, pujian ini Tuhan berikan kepada saya sekitar 2 tahun yang lalu, ketika saya ada di ambang pilihan antara tetap melayani Tuhan dengan tidak lagi aktif melayani Tuhan. Pujian ini menyadarkan saya bahwa hidupku bukan milikku lagi, dan hidupku bukan lagi atas kehendak, tapi hidupku adalah milik Tuhan. Tubuhku bukan lagi aku dapat gunakan sesuka hatiku, tapi tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Di dalam tubuh ini Roh Kudus yang tinggal, dan tubuh ini harus menjadi senjata kebenaran. Tubuh ini harus memuliakan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun saudara berada, saya mau mengajak kita semua, biarlah hidupmu kamu pakai untuk memuliakan Tuhan. Biarlah hidupmu engkau pakai untuk menjadi senjata kebenaran. Dosa semakin merajalela, kejahatan bertambah banyak. Oleh sebab itu kita butuh orang-orang yang mau memberi hati, yang mau memberi hidup untuk melayani Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan telah menyelamatkan kita. Jikalau Tuhan tidak menyelamatkan kita, jadi apa hidup kita, Bapak Ibu? Bukankah akhirnya binasa karena dosa? Bukankah akhir hidup orang yang tidak diselamatkan Tuhan binasa karena kesalahan dan pelanggarannya? Tapi syukur kepada Tuhan, Dia mati untuk menebus manusia, menyelamatkan kita, dan membawa kita daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, tidak cukup sampai di sana. Tuhan mau supaya kita juga menjadi alat bagi Dia untuk menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya. Hidup untuk melayani Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup untuk menjadi senjata kebenaran. Berikanlah tubuhmu, berikanlah hatimu, berikanlah hidupmu untuk menjadi alat bagi Tuhan, sebagai senjata kebenaran, sebagai senjata untuk mengalahkan kejahatan. Pujian ini yang menggugah hati saya saat dalam doa pribadi, Galatia 2 ayat 20, tiba-tiba menjadi sebuah nyanyian yang terucap dari mulut. Saya bukan orang yang pintar musik, saya tidak tahu musik sebenarnya. Saya hanya belajar menyembah dengan apa yang ada saja. Kalau mungkin saudara bisa resapi ayat kata demi kata pujian itu, saya berdoa biar kata demi kata pujian itu
menjadi hidup dalam dirimu, sehingga mulai hari ini engkau melayani Tuhan. Tubuhku bait Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalamku. Ku hidup dalam kekudusan-Mu. Tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Hidupku senjata kebenaran. Mari kita hidup dalam kekudusan, hidup untuk Tuhan. Mulai hari ini sekali lagi katakan, tubuhku, tubuhku bait Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalamku. Amin. Ku hidup dalam kekudusan-Mu. Tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Katakan, tubuhku, tubuhku bait Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalamku. Ku hidup dalam kekudusan-Mu. Tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Tubuhku senjata kebenaran. Hidupku untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Hidupku senjata kebenaran. Hidupku melayani Tuhan. Hidupku melayani Tuhan. Oh, hidupku senjata kebenaran. Terima kasih Tuhan, Kau mau dengar firman-Mu. Bicara bagi kami pagi hari ini dalam nama Yesus. Segala pekerjaan setan dipatahkan, dihancurkan. Segala penghalang firman Tuhan diwahyukan, kami hancurkan. Kami berdoa Tuhan singkapkan rahasia firman-Mu. Berkati kami dimanapun berada pagi hari ini. Seluruh kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang buta, yang lumpuh, yang buta melihat, semua dijamah Tuhan, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan mengalir atas seluruh tubuh kami. Virus COVID-19 mati dalam tubuh kami. Tidak ada penyakit kelemahan tubuh yang dapat menyerang kami. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami diberkati, kami diurapi. Kami diberkati, kami diurapi. Kami diberkati, kami diurapi. Saudara katakan bersama dengan saya, dalam nama Yesus saya diurapi, saya diberkati. Dalam nama Yesus saya diberkati, saya diurapi. Segala pekerjaan setan, pekerjaan iblis dihancurkan dalam hidupku. Demi nama Tuhan Yesus, segala kutuk, segala kemiskinan, kegagalan dihancurkan dalam hidupku. In Jesus name. Saya berjalan dalam pengurapan, saya berjalan dalam kuasa, saya berjalan dalam pengurapan, berjalan dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus aku diberkati. Berkat-Ku mengalir dari utara, selatan, timur dan barat, bahkan dari seberang pulau-pulau. Kekayaan bangsa-bangsa mengalir atasku, penuhi seluruh kehidupan. Demi nama Tuhan Yesus aku setia, taat kepada Tuhan, rendah hati, sungguh-sungguh melayani Tuhan, hidup dalam kesucian dan kekudusan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus aku menjadi alat Tuhan untuk membawa banyak jiwa untuk Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berfirmanlah ya Bapa, hamba-Mu juga siap memberitakan firman-Mu. Wahyukan, sikapkan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua pagi ini? Luar biasa, Tuhan baik, amin.
Haleluya, Tuhan baik, haleluya. Bagi saya pujian yang tadi, pujian yang sangat indah Bapak Ibu. Karena itu menjadi pujian yang mengingatkan saya bahwa hidupku bukan lagi suka hatiku. Ya, hidupku milik Tuhan. Jadi saudaraku, saya berharap Bapak Ibu Saudara juga kiranya boleh dijamah Tuhan lewat pujian yang tadi. Sehingga saudara juga menyadari bahwa hidup kita bukan lagi milik kita. Coba kita buka ayatnya saudaraku. Ya, pagi hari ini mohon maaf Bapak Ibu, kita hanya sampai 6:30. Jadi itu paling lama saudaraku, mungkin jam 6.20 sudah selesai. Karena kami akan mengantarkan orang tua kami ke bandara. Ya, karena beliau harus segera pulang. Ada urusan di kampung halaman. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak bisa punya banyak waktu. Saya berharap saudara boleh menyiapkan hati dan jiwa yang sungguh-sungguh haus lapar akan Tuhan. Sehingga waktu yang singkat ini dapat kita pakai untuk menangkap pesan Tuhan. Coba kita lihat dulu Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Kita belajar firman Tuhan. Kita mulai dari sini. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ya. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Terus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Paulus ini berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Artinya apa? Hidupku sudah tidak ada lagi. Karena apa? Dulu aku telah hidup untuk dosa, dan itu sangat-sangat membuat dia jauh daripada Tuhan. Itu membuat manusia yang telah jatuh dalam dosa hilang daripada Tuhan. Sehingga dia tidak bertanggung jawab, tidak punya hak lagi atas hidupnya. Dan Paulus menyadari itu, lalu dia berkata, kalaupun aku sekarang hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi dia sadari bahwa sekarang hidupnya itu bukan lagi karena kekuatan dan kemampuannya, bukan lagi miliknya, tetapi Kristus yang sudah hidup dalam dirinya. Jadi dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang. Artinya perjalanan hidupku sekarang di dalam daging, walaupun dengan tubuh yang jasmani ini, tubuh jasmani kita adalah hidup oleh iman. Dia sadar sekarang hidupku hidup dalam iman. Terus dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, ketika saya renungkan kembali ayat ini, pertama kali saudaraku, firman ini juga termasuk ayat yang rema bagi saya. Ketika saya tamat SMA, masuk dalam satu gereja jadi full timer, saya merenungkan bagaimana kenapa saya harus melayani. Dan saudara, ayat ini yang rema. Kembali ketika saya ada di dalam ambang pilihan hidup, mau terus melayani atau tidak karena menghadapi banyak persoalan. Saudara, melayani Tuhan bukan berarti tanpa persoalan. Melayani Tuhan bukan berarti tanpa tantangan. Bahkan justru mungkin bisa saja melayani Tuhan lebih banyak tantangannya. Bahkan kita bisa berkata, kok saya sudah melayani Tuhan, kok masih banyak lagi tantangan. Kadang-kadang kita bisa berpikir begitu. Kok saya mau melakukan yang baik saja kok kayaknya susah ya, gitu ya saudaraku. Saya mau melakukan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan kok kayaknya susah, sulit ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita perlu menyadari bahwa hidup kita harus hidup oleh iman. Artinya apa? Kita harus hidup mengharapkan janji Tuhan. Kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Kita harus menggantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Jadi di situ saya saudaraku susah secara keuangan, pelayanan juga agak susah karena baru di Jakarta dan lain sebagainya, yang ada juga diombang-ambingkan. Walaupun sekarang belum terlalu banyak perubahan, tapi puji Tuhan sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Tetapi saudaraku, di masa-masa itu saya melihat, wah kok bukan hanya sekedar masalah keuangan juga, tapi saya melihat pekerjaan Tuhan yang saya layani tidak terjadi kesaksian, pemulihan dan kesembuhan sebagaimana menjadi salah satu kerinduan saya. Saya berpikir, kok saya pelayanan, kok tidak terjadi kuasa Tuhan? Kok saya pelayanan, kok sepertinya biasa-biasa aja?
Sementara Alkitab jelas berkata, jikalau kita melayani, Tuhan menyertai dengan tanda-tanda ajaib. Di situ saudaraku benar-benar mau menyerah. Tapi tiba-tiba saudaraku, pujian ini keluar dari mulut saya. Memang saya bawa dalam doa. Makanya saudaraku, kalau dalam masalah kamu hampir menyerah, jangan jadi tidak berdoa. Masuk dalam doa. Di situ saya ambil gitar, saya nyanyi saudaraku, menyembah, dan kata-kata dari Galatia 2 ayat 20 ini tiba-tiba keluar dan menjadi satu pujian. Disambungkan lagi dalam 1 Korintus bahwa tubuhku adalah bait Allah. Itu menjadi komitmen. Yang tadi kesadaran bahwa aku hidup karena Tuhan, refnya adalah komitmen bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus. Aku harus hidup dalam kekudusan. Tubuhku harus menjadi senjata kebenaran. Tubuhku harus memuliakan Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini juga harus menjadi firman yang menjadi rema bagi kita, bahwa hidup kita sekarang tidak lagi ditentukan oleh keadaan. Hidup kita sekarang bukan lagi milik kita, tapi hidup kita sekarang adalah hidup di dalam iman, hidup di dalam kepercayaan kepada Tuhan, hidup di dalam mengharapkan, menggantungkan cita-cita, situasi keadaan kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita tahu Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita dan Dia telah menyelamatkan kita. Amin, saudaraku. Katakan, saya dikasihi Tuhan. Saya diselamatkan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi titik awal saya kembali lagi terus menerus melayani Tuhan. Dan saya berpikir, ya Tuhan, kalau memang terpaksa mati karena melayani, ya sudahlah, saya siap. Karena apa? Tidak ada pilihan untuk tidak siap. Kenapa? Tubuhku, hidupku bukan milikku lagi. Haleluya. Amin, saudaraku. Gak ada pilihan, makanya bagi kita gak ada pilihan untuk mundur, gak ada pilihan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri, bahkan pilihan untuk berhenti sejenak pun tidak ada. Pilihan kita harus terus maju bersama dengan Tuhan. Kenapa? Hidup kita bukan milik kita. Gak bisa lagi suka-suka hati kita. Kita hidup sekarang di dalam Kristus. Bahkan Kristus yang hidup di dalam kita, yang menguasai kita, yang mengambil alih hidup kita. Dan hidup kita sekarang harus hidup dalam iman. Tuhan mengasihi kita. Tuhan telah menyelamatkan kita. Berikan hidupmu untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, tadi kebetulan mumpung saya ingat ada yang bertanya, Pak, ini mesbah doa mulai kapan sih? Ya, pagi-pagi itu jam 5, saudaraku. Jam 5 lewat 5 kita online ya. Pagi-pagi itu jam 5 lewat 5 kita online. Bapak Ibu yang baru pertama kali mungkin join boleh bergabung ya. Jam 5 lewat 5 kita online. Setiap Senin sampai Sabtu. Ya, kecuali di hari-hari tertentu kami ada keperluan yang membuat kami tidak dapat menghadirkan mesbah doa. Itu beda. Tapi sebaik-baiknya sedapat-dapatnya kami usahakan untuk menghadirkan mesbah doa bagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini saudaraku kita tidak punya banyak waktu, langsung kita lihat Mazmur pasal 141 dan pasal 142. Kita perdalam pengertian pengenalan kita terhadap firman. Ya, karena firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu ialah Allah sendiri. Saudara pengen mengenal Tuhan, kenallah dan dalamilah firman Tuhan. Saudara pengen mendengar jawaban dari Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Maka itulah Tuhan yang sedang menjawab engkau. Karena firman itu ialah Allah itu sendiri. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap bersama dengan Ibu Gembala. Nanti di Mazmur 142 kita baca di ayat yang ke-8, ayat terakhirnya secara bersama-sama. Sekarang kita Mazmur 141 dulu, kita baca dari ayat 1. Dengan judul perikop, doa dalam pencobaan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku.
Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Mazmur 142, doa seorang yang dikejar-kejar, ayat 1. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Bersama-sama kita baca ayat 8. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Katakan amin. 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 Puji Tuhan, saudaraku. Kita belajar firman Tuhan ini. Ya, dengan waktu yang ada kita mau belajar berdoa di tengah-tengah pencobaan. Si Daud berkata begini. Aku berseru kepadamu, ya Tuhan, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Ini yang saya katakan tadi, saudara. Ketika di dalam pencobaan, jangan kamu jadi berhenti berdoa. Ada perkataan-perkataan orang-orang yang kurang mengerti firman, yang berkata begini, kenapa ya Pak Pendeta, sejak aku setia ikut doa, misbah doa, atau sejak aku melayani, sejak aku menjadi Kristen, kok rasanya pencobaan makin banyak, kok rasanya pergumulan makin banyak, kok rasanya penderitaan makin banyak. Jikalau saudara dengar khotbah saya di hari Minggu, saya katakan pencobaan itu adalah alasan kita untuk berbahagia. Kenapa saudaraku? Alkitab berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena pencobaan itu akan melatih kita dengan Tuhan, untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pencobaan itu melatih kita untuk bertekun, sehingga ketekunan itu menghasilkan iman yang tahan uji. Dan iman yang tahan uji itu membuat kita punya pengharapan, dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pencobaan-pencobaan itu jikalau kita responi dengan sikap orang Kristen yang benar, jikalau kita hadapi segala persoalan-persoalan kita dengan iman kepada Kristus, saya yakin pencobaan-pencobaan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28 berkata, saudaraku, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Coba kita lihat ayatnya, Roma 8 ayat 28, silakan dibaca. Kita tahu sekarang Bapak Ibu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, iya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Coba diulang sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, jikalau benar hidup di dalam Tuhan, Alkitab berkata dalam segala sesuatu, dalam segala perkara, Tuhan kita turut ambil bagian untuk mendatangkan kebaikan.
Amin saudaraku. Apapun yang menjadi persoalanmu, pergumulanmu, entahkah itu dari keluarga, entahkah itu dari pelayanan, entahkah itu dari pekerjaan, entahkah itu dari anak-anak, dari mana saja persoalan yang menimpa engkau, jikalau sikapmu sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, engkau bawa segala persoalanmu di dalam doa, dengarkan baik, ini janji Tuhan. Tuhan ada di sana, tangan Tuhan bekerja di sana untuk membuat segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi saudara. Amin. Ada amin saudaraku? Amin. Haleluya. Nah, ini yang perlu kita sadari, ini yang perlu kita mengerti setiap kali kita berhadapan dengan persoalan. Sehingga kita tidak menjadi kecewa, kita tidak jadi menyerah jikalau kita menghadapi persoalan ataupun pencobaan. Kita tidak akan berkata percuma saya menjadi anak Tuhan. Kita tidak akan berkata percuma saya sungguh-sungguh pelayanan. Bukan lagi kita katakan percuma saya berdoa. Toh setelah saya berdoa tetap banyak masalah. Kenapa? Sekarang jikalau kita mengerti kebenaran, kita akan tahu ternyata justru karena saya anak Tuhan, Tuhan memakai masalah ini untuk membentuk saya di dalam kebenaran, sehingga saya punya iman yang tahan uji. Dengan iman yang tahan uji, saya mengalahkan segala persoalan dan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat yang kedua. Kita lihat baik-baik firman Tuhan. Ya, Yakobus 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara perhatikan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jikalau kita jatuh ke dalam pencobaan. Berbagai-bagai berarti bukan cuma satu, berbagai-bagai, lebih daripada satu. Banyak pencobaan itu harus kita lihat sebagai suatu kebahagiaan. Sudut pandang Tuhan adalah jikalau berbagai-bagai pencobaan datang, kita harus melihat itu sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, ternyata lewat pencobaan itu yang banyak tadi, itu dipakai Tuhan menjadi ujian terhadap iman supaya kita punya ketekunan. Kenapa dengan ketekunan terus? Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Coba diulang ayatnya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, ternyata pencobaan dipakai Tuhan untuk membuat kita sempurna dan utuh. Berarti saudaraku, pencobaan itu tidak bisa kita usir begitu saja. Makanya masalah itu ada yang Tuhan selesaikan, ada yang Tuhan angkat masalahnya, tapi banyak masalah yang Tuhan izinkan membentuk kita. Supaya kita punya ketekunan sebagai anak Tuhan, kita bukan menjadi anak-anak gampang, tetapi anak-anak janji. Anak-anak Tuhan yang benar-benar dipercaya Tuhan. Saudaraku, orang yang gampang menyerah karena pencobaan itulah anak-anak gampang. Haleluya. Saudaraku, orang yang menyerah karena pencobaan itu adalah anak-anak gampang. Coba kita lihat dulu siapa sih anak-anak gampang. Ya, anak-anak gampangan saudaraku, kita lihat dalam Ibrani 12 ayat yang ke-8. Ibrani 12 ayat yang ke-8. Coba dari ayat 7 dulu, coba dari ayat 7 ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ya, itu karena kamu anak. Berarti jikalau kita setelah ikut Tuhan menghadapi banyak ganjaran, banyak persoalan, itu karena kita anak. Terus, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di manakah anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jikalau ayahnya itu ayah yang baik, ayah yang merindukan anak ini menjadi anak yang berguna ke depannya, anak ini akan diajar oleh ayahnya. Kadang-kadang sampai dicambuk, kadang-kadang sampai dibuat suatu aturan-aturan yang membuat anak ini sepertinya terkurung dengan aturan itu. Tetapi ternyata itu baik bagi anak itu. Tetapi bagaimana jikalau anak itu tidak diajar atau dibiarkan begitu saja oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, ya, maka kamu bukanlah anak. Berarti kalau kita bebas daripada segala ganjaran,
setelah ikut Tuhan tidak ada pencobaan atau tidak ada tantangan, tidak ada bentukan, tidak ada teguran daripada Tuhan, berarti kita itu bukan anak. Terus? Tetapi anak-anak gampang. Kalaupun kita mengaku anak, kita adalah anak-anak gampang. Karena banyak orang tetap mengaku anak Tuhan karena mungkin dia bisa punya KTP Kristen. Tetapi Tuhan berkata, jikalau kamu tidak bisa menang di atas pencobaan, jikalau kamu tidak bisa menang terhadap tantangan, kamu itu anak-anak gampang. Terus? Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Ya. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Terus? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ya. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Perhatikan, Tuhan menghajar kita untuk Kebaikan kita. Tuhan menghajar kita untuk Kebaikan kita. Nah, saudara perhatikan ini, persoalanmu itu untuk kebaikanmu. Haleluya. Jadi persoalanmu itu untuk kebaikanmu, terus supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Banyak orang susah datang kepada Tuhan kalau tidak punya masalah. Tetapi setelah punya masalah, orang begitu mudah diajar oleh firman. Banyak orang ketika dia masih keadaan baik-baik saja, usahanya, pekerjaannya, keuangannya, kesehatannya, ada banyak orang punya banyak alasan ketika diajak datang kepada Tuhan. Entahkah alasan sibuk, entahkah alasan ada kekerjaan, atau macam-macam lah, terserahlah. Saudaraku, tetapi ketika dia sudah punya persoalan, punya pergumulan, dia lupa dengan semua kesibukannya, dia menjadi punya waktu cari Tuhan. Dan ternyata ada ayatnya itu, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Jadi pencobaan-pencobaan itu Tuhan pakai untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Itu sebabnya tadi dalam Mazmur 141, di dalam masa pencobaan si Daud, dia justru datang berseru kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini di dalam masa persoalan-persoalan kau hadapi, kamu dan saya harus berseru kepada Tuhan. Terus kita lanjut ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Nah, saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Nah, Alkitab kasih tahu, Alkitab bilang, betul, ketika ada persoalan kamu nangis, ketika ada pergumulan kamu sepertinya berduka cita, ada banyak beban. Yes, memang itu ada, tetapi itu sementara. Karena katanya apa? Tetapi setelah duka cita yang dari setiap ganjaran itu jikalau kita hadapi dalam ketekunan, seperti Daud, kita berseru kepada Tuhan di tengah-tengah ganjaran yang datang, persoalan pencobaan yang terjadi, itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudaraku, ternyata persoalan itu adalah tempat latihan bagi kita. Saya sudah berkhotbah dalam ibadah raya dan juga ibadah praise and worship di hari Kamis. Untuk menang di akhir zaman, kita harus punya iman dan ketekunan. Untuk mempunyai ketekunan, kita harus punya firman. Dan firman itu membuat kita menang dalam segala persoalan, kekhawatiran, tantangan dunia ini. Untuk punya ketekunan, hari Minggu yang lalu kita belajar itu dapat ada jikalau kita menghadapi persoalan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, persoalan-persoalan itu dipakai Tuhan, walaupun waktu kita alami itu ada duka cita, tetapi jikalau kita bertekun di sana seperti Daud berseru kepada Tuhan dalam masa pencobaan, itu akan memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Pagi hari ini izinkan dirimu, hatimu, hidupmu dilatih oleh firman. Izinkan hidupmu bisa dilatih oleh firman. Supaya saudara benar-benar memperoleh damai. Ayat yang ke-12. Sebab itu kuatkanlah tangan dan yang lemah
dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak peroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kuatkanlah tanganmu yang lemah, dan kuatkanlah lututmu yang goyah. Berjalanlah kuat di dalam Tuhan, berharaplah kembali, bangkitlah semangatmu, bangkitlah kekuatanmu. Sebab ternyata persoalan-persoalan yang kita hadapi itu baik, dan itu untuk mendatangkan kebaikan yang diizinkan Tuhan, asalkan kita responi dengan hati yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikan hidupmu dilatih oleh firman. Berikan hidupmu dilatih oleh firman. Kita baca satu ayat lagi dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudaraku, ini kebahagiaan kita. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara akan menerima mahkota dan saya ketika kita sudah menjadi orang yang bertekun, bertahan di dalam pencobaan, sehingga kita punya iman yang tahan uji. Amin. Kiranya firman ini memberkati saudara. Kita belajar dari Mazmur 141 dan Mazmur 142. Apa yang harus kita lakukan? Di tengah pencobaan, berserulah kepada Tuhan. Di tengah pencobaan, condongkan hatimu kepada Tuhan. Di tengah pencobaan, berharap kepada Tuhan. Di tengah pencobaan, jangan kau menyerah. Sekalipun engkau dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar persoalan. Di Mazmur 142 ayat 6, Daud berkata, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhanku. Kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Jadi tetaplah jadikan Tuhan tempat perteduhan dan perlindungan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai di sini renungan pada pagi hari ini. Ya, mohon maaf waktu kita, saudaraku, hanya sebentar untuk renungan pagi ini, karena kami harus segera berangkat mengantarkan orang tua ke bandara. Tuhan memberkati saudaraku. Semoga firman ini menghiburkan hati saudara, dan tetaplah sukacita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan kembali nanti malam dalam Mesbah Doa. Ya, nanti malam ada Mesbah Doa jam 7 malam. Ya, semoga saudara dapat bergabung kembali dan kita akan belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita angkat pujian yang tadi kembali, saudaraku. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sadari hidupmu adalah milik Tuhan. Hidupmu adalah punya Tuhan. Tidak punya hak lagi kita tentang hidup kita, tapi Tuhan yang punya hak dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalamku, dan hidupku sekarang hidup di dalam iman. Yesus Kristus mengasihiku, Yesus Kristus menyelamatkanku. Sekali lagi, namun aku hidup. Bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalamku, dan hidupku sekarang hidup di dalam iman. Yesus Kristus mengasihi
Yesus Kristus menyelamatkanku. Tubuhku baik Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalamku. Amin. Ku hidup dalam kekudusan-Mu. Tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Tubuhku baik Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalamku. Ku hidup dalam kekudusan-Mu. Tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Tubuhku senjata, tubuhku senjata kebenaran. Hidupku untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Hidupku senjata kebenaran. Katakan hidupku untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Hidupku senjata kebenaran. Hidupku melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat firman yang telah kami dengar. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Ampuni segala dosa, kesalahan kami, kuduskan kami dengan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami declare hari ini hari yang baik, hari yang baik, hari kesembuhan, hari kemenangan, hari pemulihan, hari berkat, kekuatan baru bagi kami. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami diurapi, kami ditolong Tuhan. Segala pekerjaan setan iblis dipatahkan, dihancurkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang telinga, yang tuli mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit kanker kami kutuki, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yesus nama di atas segala nama, lebih hebat, lebih kuat dari sakit kanker. In Jesus name, yang sakit kanker jadilah sembuh, yang sakit stroke jadilah sembuh, saraf kejepit jadilah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit COVID saat ini, nama Yesus di atas segala nama, di atas segala penyakit COVID. In Jesus name kami berdoa, virus COVID-19 dalam tubuh umat Tuhan yang ada saat ini dihancurkan, dimatikan dalam nama Yesus, dan mengalir kuasa dari Yesus. In Jesus name, engkau yang sakit disembuhkan, penyakit COVID mati dalam tubuhmu, dan engkau sehat, engkau kuat. Jangan takut, jangan khawatir. Declare, katakan, oleh bilur Yesus aku disembuhkan. In Jesus name, terimalah kesembuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan Yesus seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Pada saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah juga Presiden dan Wakil Presiden, TNI dan Polri, DPR dan MPR, semua umat-Mu, semua bangsa kami diberkati. Pemerintahan dari pusat hingga daerah, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi ini. Kami terima berkat kesembuhan, pemulihan, pertolongan, dan pengurapan. Dalam nama Yesus, usaha kami diberkati, tubuh kami sehat. In Jesus name kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Berkatilah keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Hamba berdoa Tuhan buat orang tua hamba-Mu yang hari ini pulang dari Jakarta ke Danau Toba. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Perjalanannya lancar, tidak ada penghalang, tidak ada hambatan, tidak ada kecelakaan. Kami tolak hancurkan dalam nama Yesus. Roh maut kami patahkan in Jesus name. Dan Tuhan melindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Segala pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah di tangan kananmu umur panjang dan kesehatan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, hikmat dan pengurapan Allah di atas kepalamu, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti engkau. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Engkau tetap naik dan tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor, diberkati berlimpah untuk kemuliaan Tuhan. Dan apa saja yang kau perbuat Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dan keluargamu. Maranatha sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih buat saudara yang sudah bergabung dalam Mesbah Doa pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf waktu kita sedikit lebih cepat pada pagi hari ini. Semoga saudara tetap sukacita, karena sukacita kita adalah Tuhan itu sendiri. Dan saudara, kami minta saudara boleh bekerja sama untuk like, klik tanda jempol untuk halaman Facebook kita, supaya halaman Facebook ini boleh semakin dipercaya orang, kredibilitasnya untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Dan juga saudara terberkati dengan saudara klik tanda jempol juga, saudara akan menerima pemberitahuan atau notifikasi setiap kali kita sudah ada Mesbah Doa online, sehingga saudara tidak terlambat ya, tidak terlambat untuk bergabung. Ya, saudaraku, Mesbah Doa ini ada setiap Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Untuk malam ada Selasa, Kamis dan Sabtu. Bapak Ibu dapat bergabung. Hari Minggu kita ada ibadah online jam 10 pagi. Kita ada dari Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Bapak Ibu dapat bergabung. Pelayanan kita adalah Zaitun Philadelphia Ministry. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang sudah setia dalam pelayanan lokal kita, terima kasih Anda tetap bergabung ya. Saudara pasti jauh lebih diberkati ya. Online yes, ketemu juga yes. Kita sama-sama mengalami berkat dan terobosan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Besron Yusuf Roni Marpaung dan seluruh tim pendoa syafaat yang bertugas yang mendoakan pelayanan ini pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Dan kami mengucapkan terima kasih buat kerjasama yang baik. Dan juga subscribe akun YouTube kita dengan nama BJR Besron Yusuf Roni Marpaung. Dan juga saudara, kami bersyukur membagikan live ini. Tuhan memberkati kita. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa nanti malam dalam Mesbah Doa berikutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom.